Kita perhatikan sama-sama. Kamu perhatikan panah yang saya tunjuk sekarang ini. Ya, kamu perhatikan panah yang saya tunjuk sekarang ini. Di situ sangat jelas bahwasanya ketika lampu sudah redup, si hantu yang berantem tadi jongkok bareng-bareng sama si Oni dan Daniel. Dari jongkok kemudian berdiri. Coba kamu perhatikan. Tengok, ya kan? Nah, benar kan? Nah, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Kembali lagi dengan saya Willy sebagai content creator dari Fakta Inspiratif Channel. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas kembali lagi channelnya Kujang Galuh dengan judul Kerasa Hadirnya Sundel Bolong yang Menyeramkan. Nah, di sini saya juga pastinya sudah melihat video tersebut dan tentu luar biasanya. Setiap video-video yang ditampilkan sama Kujang Galuh, benar nyatanya saya temukan di situ kejanggalan-kejanggalan. Dan pada malam hari ini, saya menemukan 5 kejanggalan fatal mengenai penampakan pada sosok yang ditampilkan di channel YouTuber Kujang Galuh. Oke, sebelumnya saya minta maaf untuk subscriber saya karena telat upload video pada hari ini ya, karena juga begitu sibuk kena ada kegiatan juga saya di luar. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sembari saya juga menjelaskan, sebelumnya kemarin saya juga membuat sebuah eksperimen ya. Saya membuat eksperimen itu di mana eksperimen saya itu membuktikan. Kita kan sama tahu nih kalau manusia itu tercipta dari tanah ya. Dan kalau bangsa jin, setan, iblis itu tercipta dari api. Makanya iblis itu dikatakan sombong karena ketika dia disuruh tunduk kepada Nabi Adam, dia tidak mau karena dia merasa dia lebih sempurna pada Nabi Adam karena diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah gitu ya. Dan malaikat juga diciptakan dari cahaya. Dan saya membuat sebuah eksperimen ya. Sebuah eksperimen yang membantah, yang membuktikan bahwasanya video-video explore hantu yang ditampilkan oleh YouTuber-YouTuber horor semuanya terbantah dengan eksperimen yang saya lakukan ini ya. Oke, sembari saya menjelaskan eksperimennya, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, jadi kita masuk ke video dulu ya. Sembari saya kan lagi jelasin nih. Bisa lah iseng-iseng kita tuh sambil saya menjelaskan gitu. Sambil saya menjelaskan eksperimen saya yang lakukan kemarin itu dengan apa hubungannya dengan sosok penampakan hantu. Nah, seperti inilah eksperimen yang saya lakukan. Di sini saya bereksperimen bahwasanya penampakan seperti horor, seperti penampakan pocong, seperti penampakan wewe gombel, seperti penampakan hantu-hantu yang ditampilkan oleh YouTuber-YouTuber horor seperti Kujang Galuh, Kiprana Lewo, Beda Alam Official, Family Laslos, Iman Laslos, habis itu Karol atau Dena Official, Gending Misteri, Lorong Misteri, apalagi banyaklah YouTuber-YouTuber horor yang menampilkan sosok penampakan hantu. Dan di sini eksperimen saya ini yang sekarang kita lihat ini, di sini saya mengeksperimen bahwasanya video penampakan hantu, bahwasanya dasarnya adalah hantu dan jin itu adalah tercipta dari api. Nah, coba kamu perhatikan video yang ini saya tampilkan ini. Kenapa api ketika disenter itu tidak ada bayangannya? Ya kan? Api tersebut disenter dengan cahaya yang terang, itu tidak akan ada bayangannya. Itu adalah logika dasar sebuah penampakan hantu. Harusnya penampakan horor misteri atau yang explore hantu yang dilakukan YouTuber itu, kalau memang mereka yakin penampakan mereka yang itu benar-benar nyata, benar-benar real gitu kan, memang sebuah penampakan hantu gitu, harusnya mereka yakin untuk menyenterkan cahaya yang terang gitu kan. Tapi faktanya di lapangan, konten-konten kreator horor itu dia selalu menggunakan senter warna merah atau menggunakan lilin. Alasannya bermacam-macam ini. Alasannya bermacam-macam. Kalau di Beda Alam Official ya, kalau di Beda Alam Official, kenapa di senter ketika si konten kreator datang
mendekati hantu, sosok penampakan hantu tersebut, dia menggunakan seperti lilin atau mancis gitu kan. Alasannya adalah kalau menggunakan senter, nanti hantunya kabur, penampakannya kabur. Dan pernah saya tanya, tapi hantunya sudah dikunci dengan jurus kemampuan Ki Suryo Wijoyo ini gitu kan. Sudah dikunci. Kalau sudah dikunci, harusnya hantu itu tidak pergi kan, tidak kabur. Tapi tetap saja mereka berdalih kalau dengan senter nanti intinya hantunya bakal kabur. Nah, itu adalah sebuah dua kalimat yang tidak sinkron. Katanya si konten kreator udah bilang hantunya sudah dikunci, nggak bakal lari karena ada dikunci dengan kemampuannya si Ki Suryo gitu kan. Nah, tapi faktanya ketika disuruh senter hantu tuh yang dikunci itu pakai senter, nggak mau. Karena kalau penampakan hantu itu di senter menggunakan senter yang terang, kita bakal melihat kostumnya, kita juga bakal melihat cahaya bayangan yang dihasilkan dari penampakan hantu tersebut. Nah, video eksperimen saya ini membuktikan bahwasanya kalau memang benar-benar sebuah penampakan hantu, harusnya ketika di senter itu tidak melihatkan sebuah bayangan. Dan makanya konten kreator hantu-hantu setting-settingan itu mereka takut gitu. Mereka takut kalau melakukan dengan cahaya yang terang bakal melihatkan. Mereka menggunakan untuk menghasilkan sebuah penampakan hantu itu, mereka menggunakan kostum. Dan mereka tentunya kita bakal melihat gitu kan, adanya bayangan yang ditampilkan dari penampakan hantu tersebut. Oke, ini sedikit penjelasan yang saya sampaikan dari eksperimen yang sudah saya lakukan. Lalu kita langsung saja masuk ke video-videonya. Saya udah membuat skrip sih. Saya udah ada skripnya ini, udah saya catat. Udah ada sih 5 kesalahan nih, 5 kesalahan yang saya temukan kejanggalan pada video Kujanggalu yang berjudul Sundel Bolong ya. Nah, di sini adalah di menit 43 lewat 13 detik. Kita langsung aja masuk ke menit 43 lewat 13 detik ya. Kita masuk menit 43 lewat 13 detik. Bentar ya. Nah, ini buktinya ketika sosok penampakan hantu yang ditampilkan oleh konten kreator horor, maka di sini mereka itu tidak berani menggunakan cahaya yang cukup terang gitu. Jadi kalau mereka mendekati hantunya, mereka menggunakan cahaya yang dapat kita katakan cahaya tersebut cukup redup gitu, karena sehingga tidak menghasilkan sebuah penampakan atau tampilan video yang jelas. Walaupun ini berupa live streaming gitu kan, karena di YouTube itu, ini sedikit saya singgung ya, Bang, bagaimana mungkin konten kreator horror seperti ini lu bilang itu upload video gitu kan, sementara dia saat melakukan siaran itu sedang live gitu. Nah, karena kamu bukan seorang konten kreator YouTube, jadi kamu tidak tahu bahwasanya dalam dunia per-YouTubean itu bisa live streaming berupa upload video. Jadi bisa dia seperti menggunakan OBS namanya ya, OBS entah ODS itu saya lupa gitu. Jadi kalau mau live streaming tapi berupa upload video itu bisa gitu. Kamu pernah nggak lihat konten-konten YouTuber seperti Nikan TV? Nah, Nikan TV itu kan konten-konten yang berbaur sholawatan. Itu live terus itu. Channelnya live terus. Tapi live-nya itu berupa upload video. Nah, itulah seperti contoh Nikan TV ya. Kalau kamu nggak percaya, Nikan TV itu ada 500.000 subscriber gitu. Tapi kontennya berupa sholawat-sholawatan. Nah, kembali lagi ke topik. Di menit 43 13 detik tadi, kita kan sangat jelas melihat penampakan hantu tadi, dan itu menyatakan ucapan saya pada sebelumnya yang mengatakan konten kreator hantu itu tidak berani menyenter hantu dengan cahaya yang terang. Tapi ini ada yang asik. Nanti di menit di 1 jam lewat 10 menit 36 detik nanti kita juga ngebahas nih. Dia mencoba membantah ucapan saya pada statement saya sebelumnya ya dari konten kreator Kujanggalu. Nah, kita langsung saja masuk ke kesalahan keduanya adalah di menit 56 lewat 13 detik. Kita cek kesalahan keduanya ya, 56 lewat 13 detik. Mungkin rasa saya sih kamu udah pernah nonton video ini gitu kan. Nah, jadi di sini saya kembali menjelaskan, kembali mengulang dan mengkaji lagi gitu. Nah, di sini coba kamu perhatikan. Di sini kan konten kreator Kujanggalu KG, dia kan bukan KG Bunsin ya. Nah, itu kan banyak dia. Jadi kayak malah ngelantur ke Naruto. Jadi di sini KG dia mengatakan
Kalau hantu ini pengen di tokonya pakai Supreme ya, apa sih namanya, apa sih, baseball ya, baseball Supreme ya. Jadi penokok bola baseball yang mereknya Supreme. Nah, jadi di sini Kage ingin memukul sosok pocong tersebut. Coba kita perhatikan di sosok yang sekarang ini, yang penampakan yang ada sekarang ini, kita sangat jelas dan sangat-sangat melihat dengan jelas bahwasanya wajahnya itu oval ya. Wajah pocongnya oval dan sangat terlihat jelas wajahnya gitu. Tapi ketika dipukul kan agak lama tuh. Kalau kita lihat video ini, kita jangan video kan agak lama ini. Konten kreator pengen memukul wajahnya si pocong gitu. Kan ada yang bertanya-tanya, Bang, masa iya orang digeplak-geplak, kalau emang itu orang tuh sakit kawannya gitu kan. Nah, disinilah trik horor misteri yang dilakukan orang tuh. Jadi ketika dia ingin memukul gitu, ingin memukul pocong atau penampakan, itu mereka gantian dulu sama bonekanya. Gantian dulu sama bonekanya gitu kan. Jadi yang dipukul tuh bonekanya, bukan orangnya. Kenapa saya katakan boneka? Coba kamu perhatikan di sini. Di menit 56 lewat 50 detik ya. Ini kan kan udah jaraknya sebenarnya udah dekat nih. Jaraknya udah dekat si konten kreator dengan hantu. Kenapa nggak langsung dipukul aja? Tapi kelamaan. Dia tuh seperti, oh, mau dipukul nggak nih? Ya, dipukul nggak nih? Katanya gitu kan. Mau dipukul, ayo diapek nih, diapek nih pocongnya. Kan seperti itu. Jadi memperlambat durasi supaya temannya yang menyediakan sosok penampakan pocong palsu itu, yang bonekanya, udah bersiap-siap dulu gitu kan. Nah, tengok di sini ya. Nih. Ini ya, ini kan dipukul nih pocongnya nih. Nah, tengok. Nah, ini wajah pocong yang kamu lihat. Tadi sebelumnya pocongnya itu kan tali pocongnya kan sedikit tuh, sedikit cuman terjuntai di kepalanya, di keningnya. Yang kedua ini pocong yang mau dipukul ya, kepalanya kecil, wajahnya kecil, tali pocongnya panjang. Perhatikan nih, tengok. Di menit 56 lewat 50 detik. Kamu perhatikan. Benar kan saya bilang kan? Kita mundurkan ke belakang ya. Kita mundurkan ke 13. Ke 13 nih. Tengok, yang di 13 aja wajahnya oval besar gitu kan. Yang diikat di tali pocong yang diikat di atasnya, di kepala itu sedikit gitu kan. Tapi coba yang di 50. Nih kita percepat videonya ke 50. Nah, tengok. Jelas kan perbedaannya kan? Nah, ini adalah sosok yang dipukul adalah boneka. Jadi untuk kamu yang tadi bertanya sama saya di kolom-kolom komentar di video saya, kok yang dipukul-pukul tuh kalau memang manusia tentu kesakitan temannya banget. Nah, jadi inilah alasannya kenapa dia berani memukul sosok pocong tersebut, karena yang dipukul adalah sosok dari boneka. Jadi yang dibuat-buatnya. Di sini kan nampak jelas itu perbedaannya. Dan yang berikutnya adalah di waktu 1 jam lewat 8 menit 46 detik. Nah, di sini pocongnya menghilang ya. Di sini kalau saya perhatikan, pocongnya itu menghilang. Berapa itu? 1 jam lewat 8 menit ya. Bentar ya, saya lagi ini videonya karena tripod saya ini lewat 46 ya. Oh, bukan, Deng. Tunggu, pocongnya hilang di saat... Bukan, Deng. Bukan di sini lah. Ini berapa ya? Bentar. Saya salah nih. 1 jam. Aduh. Salah saya. Astagfirullah. Bukan di sini. Mundur lagi. Di 1 jam dia. Aduh, salah dong saya. Lewat 46 ya. Nih. Bentar, sabar. Nah, di sini kan tuh Kujang Galuh kan memperlihatkan ada pocong yang sedang terlentang gitu kan. Dia bilang, "Oh, ini pocongnya bla 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 bla" gitu. Saya nggak mendengar sekali gitu ya. Saya tidak mendengarkan sekali apa ucapannya. Yang jelas di sini kan kita lihat sosoknya menghilang itu. Kita lihat sama-sama sosoknya menghilang, ditarik ke samping. Lihat. Ditarik ke samping tuh, menghilang ke samping kan. Lalu di sini yang saya ambil kata-katanya adalah Kujang Galuh, kemana pocongnya menghilang? Kemana pocongnya menghilang? Nah, baru lambat-lambat kameranya dilihatnya ke samping, ya kan? Baru kamu lihat lagi videonya sekali lagi di sini, tengok. Kamu lihat sekali lagi, ini kan pocongnya menghilang. Kita sama-sama lihat itu kemana arah pocong hilang. Kan pocong ditarik ke samping. Si Kujang Galuh langsung bilang, kemana pocongnya menghilang? Tapi kamera dibawa ke depan, lalu dibawakannya ke samping lambat-lambat gini.
Kalau memang dia ingin mencari sosok penampakan hantu yang hilang tadi itu, ketika sosok hantu itu menghilang kan udah sangat jelas itu. Pada video kan sudah sangat jelas kita lihat. Ini pocongnya hilangnya ditarik ke samping gitu kan. Nah, dia bertanya, kemana arah kemana pocong yang menghilang? Kalau memang benar-benar dia ingin memperlihatkan mencari hantu tersebut, kenapa nggak langsung dilihat ke samping ini aja? Kenapa nggak langsung diginin aja? Ah ini kemana nih pocongnya ini nih? Ah kayak gitu kan kita percaya gitu kan. Ini enggak, kameranya dibawanya ke depan dulu, baru diarahkan ke samping. Ya keburu pocong-pocongannya yang dibawa temannya tegak dulu, pindah dulu bro gitu. Nah itu adalah kesalahan yang keempat. Kenapa saya katakan kesalahan keempat di situ? Karena sangat jelas sekali. Dia bertanya kemana arah pocong menghilang, tapi dia memberi kesempatan untuk tim yang jadi pocong itu pindah tempat dulu, baru kameranya diarahkan ke samping. Kalau memang benar-benar dia mencari pocong itu menghilang, kenapa nggak digininya langsung HP-nya ke samping, langsung diginiin ke samping kan? Kan nampak. Kalau dilakukan seperti itu, yang jelas temannya tadi yang di samping itu nampak lah, ya kan? Ini adalah kesalahan-kesalahan konten kreator hantu yang sebenarnya kamu bisa lah mengerti gitu kan, nggak perlu kamu menganggap ini benar-benar nyata gitu, tapi kebanyakan dari kamu menganggap ini adalah sebuah benar-benar penampakan nyata, dan itu adalah yang salah, yang harus kamu perbaiki. Yang kelima adalah, nah yang kelima ini si apa namanya, si Kujang Galuh ini dia berstatement, ya dia berpendapat bahwasanya kalau hantu dilihatkan dengan cahaya yang terang itu nggak kelihatan. Hantu dilihatkan dengan cahaya yang terang itu nggak kelihatan. Jadi kalau dia mengeksplor hantu itu harus pakai cahaya yang redup. Nah kalau di Beda Alam Official mereka berstatement kalau hantu kena cahaya yang terang dia bakal menghilang, dia bakal kabur. Jadi makanya harus mengeksplornya pakai lilin. Ada-ada aja ya lucu konten kreator hantu ini. Nah kita buktikan bahwasanya ucapan dari Kujang Galuh ini salah besar. Karena dia ketika dia berstatement seperti dia bilang, bang kenapa lu nggak bang kasih cahaya yang terang bang, kata gitu. Kalau kasih cahaya yang terang, kata Kujang Galuh, hantunya nggak kelihatan, dia bilang gitu. Nah di sini saya buktikan bahwa ucapan Kujang Galuh itu salah besar. Kenapa saya katakan salah besar? Nah ini. Jadi di sini Kujang Galuh itu udah mencoba mensenter hantu tersebut pakai senter cahaya yang terang. Tapi yang disenter bagian atas, bro. Bukan bagian di bawahnya, bukan lagi bagian di bawah penampakan hantu tersebut. Jadi di senter tuh bagian atas. Nah, di sini kita lihat si Kujang Galuh baru menggunakan cahaya yang redup, lalu muncullah sebuah sosok penampakan hantu yang sedang berantem, si Oni, si Daniel peliharaannya dia ini ya. Saya nggak tahu ini. Nah, baru sosok penampakan itu nampak bertarung. Tadi sebelum pakai cahaya yang gelap itu sosok penampakan itu nggak nampak gitu. Nah, tapi di sini saya perhatikan yang di center tuh bagian atas pohon, bukan bagian di bawah. Karena di sini saya simpulkan si hantu tadi yang jadi hantu tersebut mereka jongkok, sedang jongkok. Jadi kalau di senternya agak rendah itu kelihatan, makanya di senternya agak tinggi ke atas. Jadi bagaimana ritme ini bisa terjadi? Persiapan mereka ini sudah matang ketika di center. Jadi sebenarnya seperti ini. Mereka ini sudah sebelum melakukan explore, mereka sudah menggunakan kesepakatan. Saya nanti pakai kata kunci, kode atau kata kunci. Kalau saya bilang A, berarti artinya kamu harus jongkok. Kalau saya bilang B, artinya kamu harus berdiri dan tampilkan diri kamu. Nah, jadi di sini mereka tuh ingin membuktikan ke viewer bahwasanya kalau memperlihatkan sebuah penampakan hantu menggunakan cahaya terang, jadi mereka sudah bersiap seperti nanti kalau gue bilang, coba kita hidupkan cahaya lampunya yang terang, ada nggak nampak hantu nih? Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi ketika dihidupkan cahaya yang terang, mereka nih yang hantu, yang jadi sosok hantu, mereka bakal jongkok bareng-bareng. Nah, di situ mereka ketika jongkok bareng-bareng, tentu tidak nampak, ya kan? Tidak nampak seperti ini. Nah, nih, tentu tidak terlihat hantunya dengan jelas. Lalu bagaimana mereka tahu ketika menggunakan cahaya yang redup? Sebenarnya kan mereka juga paham kalau nanti cahaya saya redupkan, nanti kamu keluar ya gitu. Karena apa? Kenapa saya katakan ini sebagai kata kunci gitu? Karena saya kan juga dulu buat konten hantu settingan. Coba kamu lihat video saya menerima tantangan subscriber Beda Alam Official untuk melakukan explore. Nah, saya terima tantangan tersebut dan saya harus membuat konten hantu settingan. Bagaimana saya bisa hantu pocong saya itu ngilang-ngilang loh. Pindah sini, pindah situ, pindah sini. Bagaimana caranya supaya hantu itu bisa ngilang-ngilang?
Caranya adalah tadi, kalau senter saya kedipkan 2 kali, itu artinya kamu keluar. Kalau senter saya kedipkan sekali, itu artinya kamu bersembunyi. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi menggunakan bahasa isyarat melalui cahaya atau ucapan. Nah, di sini kalau saya perhatikan di jam 1 jam lewat 10 menit 36 detik ini, di sini saya kalau video kita perlambatkan ya, ketika sosok ini kan dia kan sudah mengatakan nih, dia sudah mengatakan bahwasanya kalau pakai cahaya yang terang hantunya tidak kelihatan gitu. Jadi harus pakai cahaya yang redup. Kalau pakai cahaya yang redup, sorry deh, ada itu ada tadi loh. Jadi kalau pakai cahaya yang redup, maka hantu itu tidak bisa terlihat. Nah, di sini videonya saya perlambat ya. Di waktu 1 jam lewat 10 menit lewat 30 detik, di sini kan penampakan hantu, kan lampunya mati tuh. Tiba-tiba kalau kita lihat bakal ada sosok hantu keluar. Ya, di sini tengok. Nih penampakan hantunya yang saya tunjuk ini. Itu video saya perlambat. Dan sama-sama kita perhatikan bahwasanya betul ucapan saya dan mereka dari jongkok kemudian berdiri. Dari jongkok kemudian si hantu berdiri. Kita ulang sekali lagi, kita perhatikan sama-sama. Kamu perhatikan panah yang saya tunjuk sekarang ini. Ya, kamu perhatikan panah yang saya tunjuk sekarang ini. Di situ sangat jelas bahwasanya ketika lampu sudah redup, si hantu yang berantem tadi jongkok bareng-bareng sama si Oni dan Daniel. Dari jongkok kemudian berdiri. Coba kamu perhatikan. Tengok, ya kan? Nah, benar kan? Nah, di sini inilah kenyataannya bahwasanya konten kreator hantu-hantu di YouTube itu sebenarnya video mereka hanyalah sebuah settingan belaka. Jadi kalau kamu menganggap ini sebuah penampakan nyata, ini yang masalah sama kamu dan itu harus diluruskan. Oke lah, daripada itu mungkin dari saya ini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa, sahabat fakta.